Selamat pagi anak-anak, selamat ketemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tematik C, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang naskah pidato. IPS, kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya penduduk negara ASEAN. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia: 1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian naskah pidato yang didengar. 2. Siswa dapat menuliskan isi teks pidato yang didengar. 3. Siswa dapat mempresentasikan isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran IPS: 1. Siswa dapat menjelaskan kehidupan sosial budaya penduduk di negara-negara anggota ASEAN. 2. Siswa dapat mempresentasikan kehidupan sosial budaya penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Pendidikan karakter bijaksana, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Permusyawaratan mencapai kata mufakat. Demokrasi menghargai pendapat orang lain. Setelah belajar tentang bagian-bagian dari sebuah pidato, tentu kalian semakin memahami manfaat dari membaca atau mendengarkan pidato seseorang. Orang yang berpidato harus memahami bagian-bagian pidatonya, termasuk menguasai bahan yang hendak disampaikan. Marilah kita baca percakapan di bawah ini. Rani, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bu Guru untuk mencari nama tokoh dari cuplikan pidatonya? Sudah, Melati. Aku dibantu kakakku mencarinya. Aku juga dibantu ibuku, Rani. Ternyata inti dari pidato-pidato tersebut sangat bermakna untuk anak-anak penerus bangsa. Benar, Melati. Saya sangat bersyukur bisa tahu isi pidato para tokoh terkenal negara kita. Saya sependapat denganmu, Rani. Hebat sekali tokoh-tokoh Indonesia itu. Mereka memberikan semangat kepada kita, penerus bangsa, agar dapat memajukan negara tercinta kita ini. Anak-anak, marilah kita amati gambar di bawah ini. Penjelasan gambar. Apa yang tampak pada gambar di atas tadi? Orang mendayung perahu di sungai. Mengapa banyak terlihat sayuran dan buah-buahan di atas perahu? Sayuran dan buah-buahan di atas perahu untuk diperjualbelikan. Mengapa kegiatan tersebut dilakukan di sungai? Karena transportasi air lebih mudah dilakukan. Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan tersebut? Sarana jual beli yang terletak di atas perairan, misalnya sungai atau danau. Para penjual dan pembeli masing-masing berada di atas perahu-perahu. Akan menjadikan sungai kotor, andaikan para penjual dan pembeli tidak bisa menjaga kebersihan. Anak-anak, di bawah ini ada teks pidato. Marilah kita baca dengan seksama teks pidato ini.
Ini adalah lanjutan teks pidato. Bagian terakhir dari teks pidato. Nah, anak-anak, kita akan bahas satu persatu bagian teks pidato. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Terdiri dari ucapan syukur, salam pembuka, dan tujuan pidato. Ucapan syukur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini, di hari yang cerah ini. Salam pembuka, selamat siang. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, staf tata usaha, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Tujuan pidato, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang dampak masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Bagian kedua adalah isi. Antara lain, pengertian MEA, pemberlakuan MEA untuk peningkatan skala ekonomi, dampak positif MEA, dampak negatif MEA, dan cara mempersiapkan diri menghadapi MEA. Bagian ketiga adalah penutup. Simpulan. Dengan ini, saya sampaikan supaya kita semua dapat mempersiapkan diri bersaing dengan adanya MEA. Ucapan permohonan maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam penutup. Demikian pidato yang saya sampaikan. Selamat siang. Terima kasih. Anak-anak, marilah kita perhatikan gambar kehidupan sosial budaya di ASEAN. Pertama, rumah terapung ini pada umumnya dibangun di sekitar daerah perairan yang minim penduduk. Namun, ada pula yang dibangun untuk memaksimalkan potensi pariwisata. Gambar kedua, rumah di pinggiran pantai, rumah penduduk nelayan pencari ikan. Gambar ketiga, para petani sayur sedang memetik hasil panen. Gambar keempat, petani pemetik teh berada di daerah pegunungan. Gambar kelima, kebudayaan Nias, Sumatera Utara, tarian lompat batu. Anak-anak, sekarang kita perhatikan satu persatu keadaan sosial budaya penduduk negara-negara anggota ASEAN. Silakan anak-anak perhatikan. Kita akan melihat negara anggota ASEAN satu persatu tentang kegiatan ekonomi, hasil utama dari kegiatan ekonomi, kebudayaan yang terkenal, agama terbesar yang dianut, bahasa nasional, dan penduduk asli. Pertama, mari kita lihat negara Indonesia. Yang kedua, kita lihat negara Singapura.
Yang ketiga, kita lihat negara Malaysia. Yang keempat, mari kita lihat negara Thailand. Yang kelima, mari kita lihat negara Myanmar. Yang keenam, mari kita lihat negara Vietnam. Yang ketujuh, mari kita lihat negara Kamboja. Yang kedelapan, mari kita lihat negara Laos. Yang kesembilan, mari kita lihat negara Brunei Darussalam. Yang kesepuluh, mari kita lihat negara Filipina. Sekarang aku tahu. 1. Kehidupan sosial budaya penduduk ASEAN meliputi perekonomian rakyat, kekayaan alam yang dihasilkan, bahasa yang digunakan, agama yang dianut, suku asli, kebudayaan yang menjadi ciri khusus, dan bahasa nasional yang digunakan. 2. Contoh kehidupan sosial budaya penduduk ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan ekonomi bangsa Indonesia meliputi bidang agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. 2. Malaysia merupakan negara penghasil biji timah terbesar di dunia. 3. Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. 4. Kegiatan ekonomi Brunei Darussalam terutama dalam pertambangan minyak bumi dan gas alam. 5. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina banyak bergerak di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Berikutnya, Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia, sehingga dikenal sebagai lumbung padi Asia. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi, yang merupakan penghasil terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi utama penduduk Kamboja adalah pertanian. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Laos memberikan hasil alam berupa timah dan kayu. Anak-anak, marilah kita refleksi. 1. Apakah kalian sudah memahami isi pidato Mea? 2. Apakah kalian sudah memahami kehidupan sosial budaya penduduk ASEAN? 3. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Marilah kita melakukan aksi. 1. Saya akan membaca buku tentang kehidupan penduduk negara ASEAN untuk semakin memperkaya pengetahuan.
2. Saya akan menghargai kebudayaan dan kekayaan negara-negara anggota ASEAN dengan mempelajari kehidupan sosial budaya penduduknya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.